Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 6 Agustus 2022 dengan judul Beban Dosa Terlalu Berat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 38 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Mari kita ikuti penjelasannya. Bila setan mengatakan bahwa engkau seorang berdosa dan tidak mempunyai harapan menerima berkat dari Allah, katakanlah kepadanya bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak mempunyai sesuatu untuk memuji kita kepada Allah. Tetapi permohonan yang kita pohonkan sekarang dan selamanya ialah ucapan kita yang dalam keadaan tidak berdaya, sehingga menjadikan kuasa penebusannya suatu keperluan. Membuangkan sifat yang hanya berpaut pada diri sendiri, kita dapat memandang kepada salib Golgota dan berkata, "Aku datang dengan tangan hampa, hanya bergantung pada salib-Mu." Setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya. Jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali, ia tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Tuhan berkata kepada semua orang yang mati di dalam dosa, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati." Perkataan itu kekal. Jika kita menerima firman itu, kita mendapat kelepasan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 338 sampai 342. Bagaimanapun pengalamanmu masa lalu, betapa mengecewakan pun keadaanmu sekarang ini, jika engkau mau datang kepada Yesus sebagaimana keadaanmu lemah, tak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang penuh kasih akan menemuimu dan akan merangkulkan tangannya dan jubah kebenarannya kepadamu. Kepada Bapa Dia menghadapkan kita dengan memakaikan jubah putih, yaitu tabiatnya. Untuk kepentingan kita Dia memohon ke hadapan Allah, "Aku telah mengambil alih tempat orang berdosa. Janganlah hendaknya anak yang tidak patut ini engkau pandang, tetapi biarlah aku." Tak kalah setan dengan teriakan keras menuntut jiwa kita, mempersalahkan kita karena dosa, dan mengklaim kita sebagai mangsanya. Darah Kristus membela kita dengan kuasa yang lebih besar. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 18. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami, setan tidak dapat menahan orang mati itu di dalam genggamannya. Jika anak Allah memanggil mereka hidup kembali,
Ia tidak dapat menahan di dalam kematian rohani satu jiwa yang di dalam iman menerima kuasa perkataan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka membutuhkan hikmat dan pengetahuan sorga. Kiranya Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi daripada Tuhan akan selalu menjadi milik dan bagian di dalam pelayanan mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati para tukang, panitia, material yang mereka gunakan. Biarlah mereka dapat mengerjakan akan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga bangunan tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan pengetahuan sorga selalu dilimpahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi mereka. Berikan mereka kekuatan dan juga kesehatan, hikmat, agar mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan segala tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, senantiasa, dan juga mereka melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Yang berada di dalam kegemilangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.